warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Husnul Hatimah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep, landasan, dan 10 model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video selanjutnya. Konsep pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang memadukan atau mengaitkan pokok bahasan menjadi satu yang berkaitan untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Menurut Prabowo, tahun 2002 menjelaskan bahwa pembelajaran terpadu adalah suatu proses pembelajaran dengan melibatkan atau mengaitkan berbagai bidang studi. Pembelajaran terpadu juga merupakan pendekatan yang melibatkan beberapa bidang studi. Nah, pembelajaran terpadu berawal dari pengembangan skema-skema pengetahuan yang ada di dalam diri siswa. Hal ini diungkapkan oleh Majid pada tahun 2014. Hakikat pembelajaran terpadu. Sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, menemukan konsep, serta secara holistik, bermakna dan otentik. Aktif artinya berkontribusi dalam proses menemukan dan membangun konsep. Kemudian holistik artinya menyeluruh atau utuh, tidak berkotak-kotak. Bermakna artinya pengalaman langsung dan dapat ditemukan atau diterapkan dalam kehidupan. Otentik artinya sesuai dengan fakta atau kenyataan. Landasan pembelajaran terpadu terdiri dari 3, yaitu yang pertama, landasan filosofis, kemudian yang kedua, landasan yuridis, dan yang ketiga, landasan psikologis. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis terdiri atas 3 aliran. Yang pertama, aliran progresivisme, yang kedua, aliran konstruktivisme, dan yang ketiga, aliran humanisme. Aliran progresivisme yaitu pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau bersifat natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Sedangkan aliran konstruktivisme artinya pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada anak atau peserta didik, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing peserta didik. Yang ketiga adalah aliran humanisme. Maknanya, aliran ini melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Kemudian landasan yang kedua yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis terdiri dari 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya yang tertulis dalam pasal 9. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Hal ini tertulis dalam bab 4 pasal 1B. Kemudian yang ketiga, menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Pembelajaran pada kelas 1 sampai kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan terpadu, sedangkan pada kelas 4 dan sampai kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Landasan ketiga yaitu landasan psikologis. Landasan ini terbagi menjadi 2, yaitu psikologis perkembangan peserta didik dan psikologi belajar.
Psikologi perkembangan peserta didik artinya menentukan isi atau materi pembelajaran tematik dengan tahap perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedua, psikologi belajar artinya kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa mempelajarinya. Fragmented adalah model yang secara konvensional atau secara tradisional. Letak keterpaduan pada model ini adalah terletak pada materi dari setiap mata pelajaran, namun keterpaduannya tidak langsung muncul dalam materi melainkan dalam satu semester, yaitu program semester. Kelebihan dari model fragmented yang pertama, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasa yang diprioritaskan dalam pengajaran. Yang kedua, materi pengajaran merupakan bentuk yang murni dari setiap disiplin ilmu. Yang ketiga, menciptakan guru yang ahli di bidangnya serta dapat mengembangkan ilmunya secara luas. Nah, kekurangan dari model ini yaitu keterhubungan menjadi tidak jelas dan lebih sedikit transfer pembelajarannya. Kemudian yang kedua, menyebabkan tumpang tindih antara konsep, perilaku, dan pemahaman yang dikuasai oleh siswa. Kekurangan yang ketiga yaitu tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpisah-pisah. Selanjutnya yaitu model pembelajaran tipe nested. Karakteristik model nested. Pembelajaran model nested memfokuskan keterampilan dari berbagai aspek pada satu mata pelajaran saja, tetapi materi pelajaran masih ditempatkan pada prioritas utama, kemudian dilengkapi dengan keterampilan lainnya. Kelebihan model nested. Kelebihan tipe nested atau tersarang adalah guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam satu pembelajaran di dalam satu mata pelajaran. Dengan menjaring atau mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pembelajaran, pembelajaran menjadi semakin diperkaya dan berkembang dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide-ide penemuan lainnya. Satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi. Selain itu, kekurangan dari model nested yaitu terletak pada guru ketika tanpa perencanaan yang matang memadukan beberapa keterampilan yang menjadi target dalam satu pembelajaran. Hal ini berdampak pada siswa dalam prioritas belajar akan menjadi kabur karena siswa diarahkan untuk melakukan beberapa tugas belajar sekaligus. Karakteristik model Webet. Karakteristik model pembelajaran terpadu ini, pembelajaran berpusat pada peserta didik sesuai dengan pendekatan modern yang lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar sedangkan guru sebagai fasilitator. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang ketiga, meminimalisir pemisahan mata pembelajaran. Pemisahan antar mata pembelajaran tidak jelas. Fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan peserta didik. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. 6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik.
Kelebihan dari model jaring laba-laba yaitu yang pertama adalah adanya faktor motivasional yang dihasilkan dari menyeleksi tema yang sangat diminati. Yang kedua, model jaring laba-laba relatif lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, model ini melakukan perencanaan kerja tim ke dalam satu isi mata pelajaran. Kelemahan dari model ini yaitu yang pertama, langkah yang sulit dalam pembelajaran terpadu model ini adalah menyeleksi tema. Kemudian yang kedua adalah adanya kecenderungan merumuskan satu tema yang dangkal sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial dalam perencanaan kurikulum. Ketiga, guru dalam pembelajaran lebih berfokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Model connected atau keterhubungan adalah model pembelajaran yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu bidang pengembangan dengan bidang pengembangan lain, atau satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Karakteristik dari model ini yaitu yang pertama, integrasi inter bidang studi. Yang kedua, mengintegrasikan satu konsep, keterampilan atau kemampuan yang ditumbuh kembangkan dalam satu pokok bahasan. Yang ketiga, butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Yang keempat, adanya hubungan terkait antara satu konsep dengan konsep lain dalam satu bidang ilmu. Kelebihan dari model connected yaitu mengaitkan ide-ide dalam satu tema pembelajaran. Siswa memiliki gambaran besar seperti halnya suatu tema yang berfokus pada satu aspek. Kelemahan dari model ini yaitu berbagai mata pelajaran di dalam model ini tetap terpisah dan nampak tidak terkait, walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antar mata pelajaran. Yang ketiga yaitu the integrate model atau model integrasi. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antara mata pelajaran. Model ini diusahakan dengan menggabungkan mata pelajaran dengan menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Karakteristik dari model ini yaitu memadukan beberapa mata pelajaran yang memiliki inti topik yang sama menjadi satu topik tertentu. Kemudian menghubungkan antar mata pelajaran yang menyimpulkan keterampilan dan sikap positif dari siswa itu sendiri. Sedangkan kelebihan dari model ini yaitu memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai muatan mata pelajaran. Sedangkan kelemahannya yaitu model ini sangat sulit diterapkan secara penuh. Karakteristik model network. Pengembangan bahan ajar menggunakan model terpadu tipe network sebenarnya hampir sama dengan bahan ajar terpadu tipe immerse. Perbedaan di antara bahan ajar tipe network dan immerse terletak pada proses penggalian informasi terkait konsep yang mereka minati. Setelah siswa menentukan konsep yang mereka minati, siswa menggali informasi terkait konsep tersebut dengan bertanya kepada temannya atau guru, sedangkan pada tipe immerse tadi, siswa menggali informasi sendiri melalui sumber belajar yang ada. Kelebihan dari model network ini yaitu mengajak siswa aktif dalam pembelajaran. Adanya rangsangan informasi yang relevan,
serta melatih siswa untuk cakap dan terampil dalam pencarian informasi. Kekurangan dari model ini yaitu hanya dilakukan bukan tenaga ahli. Kekurangan dari model ini yaitu dapat memecah perhatian siswa, upaya-upaya menjadi tidak efektif. Model selanjutnya yaitu model triad atau model untaian. Karakteristik utama dari model ini yaitu mata pelajaran dihubungkan oleh keterampilan secara umum pada setiap mata pelajaran. Kelebihan dari model ini yaitu para guru akan lebih menekankan pada aspek perilaku metakognitif, sehingga siswa akan belajar bagaimana seharusnya mereka belajar. Adapun kelemahannya yaitu model ini masih diperlukan adanya tambahan kurikulum lainnya. Model selanjutnya yaitu model share. Karakteristik dari model ini yaitu memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Memiliki disiplin komplementer, artinya antar ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya saling mengisi atau saling melengkapi. Kelemahan dari model ini yaitu adanya hambatan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan model ini. Sedangkan kelebihan dari model ini yaitu dua orang guru dapat menggabungkan jam mata pelajarannya secara bersama untuk menciptakan hambatan waktu yang lebih besar. Model selanjutnya yaitu model immerse. Karakteristik model immerse yaitu dibangun untuk membantu siswa dalam rangka mengambil intisari dari beberapa fenomena kejadian untuk memperoleh pengetahuan dan mengaplikasikannya apa yang telah diketahui tersebut. Kelebihan dari model ini yaitu peserta didik mampu memadukan semua data dari setiap bidang ilmu atau bidang pelajaran. Kekurangan dari model immerse ini yaitu guru tanpa menguasai tahapan kemampuan belajar siswa akan mempersulit pelajaran diskusi siswa. Model selanjutnya yaitu model sequence. Karakteristik model ini yaitu konsep atau materi dari berbagai mata pelajaran yang akan dipadukan disajikan dalam satu proses pembelajaran yang sama. Konsep atau materi pelajaran yang telah diurutkan pada masing-masing mata pelajaran diajarkan secara paralel. Kelebihan dari model sequence yang pertama bagi guru, dengan mengatur urutan topik, bab, dan unit, guru dapat membuat prioritas kurikuler, tidak sekedar mengikuti urutan yang sudah dibuat dalam buku teks. Sedangkan bagi siswa, murid-murid melihat guru di mata pelajaran yang berbeda, isi mata pelajaran yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, guru membuat poin, topik, bab, atau unit. Maka siswa dapat memperkuat pengetahuannya dan mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Sedangkan kelemahan dari model sequence ini yaitu topik atau unit pada satu mata pelajaran disusun dan diurutkan bertepatan dengan unit mata pelajaran yang lainnya. Ide atau konsep yang sama pada satu mata pelajaran diajarkan juga pada mata pelajaran lain, walaupun tetap pada pengajaran yang terpisah. Nah, itulah tadi pembahasan dari saya mengenai konsep, landasan, dan 10 model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.